Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma waftah lana abwaab fahmil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini namanya Baitur Rahman, rumah rahmah. Semoga kita yang senantiasa secara rutin istiqamah berada di masjid ini untuk beribadah kepadanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bersama bermuwajah dalam rangka melanjutkan kajian kita, tadabbur kita, yang malam ini insyaallah kita akan sama-sama tadabbur surat Al-Kautsar. Salah satu dari surat Al-Quran yang sangat pendek, di juz 30 hanya 3 ayat. Semoga dengan mentadabburinya Allah membukakan tambahan ilmu pengetahuan kepada kita semua, memberikan hidayah taufik kepada kita semua agar percikan ilmu Allah itu diberikan kepada kita dan kita mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak. Inna sesungguhnya, a'tainaka, kami memberikan kepadamu. Kalau ada ka di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, itu berarti Nabi Muhammad. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu selain berarti karunia atau nikmat yang sangat banyak, juga berarti, kalau kita buka buku tafsir, berarti nama salah satu telaga di dalam Al-Quran. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Beliau terlihat tersenyum. Lalu para sahabat yang melihat, kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, barusan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu 3 ayat surat Al-Kautsar ini. Lalu kemudian beliau berkata kepada para sahabat, kalian tahu Al-Kautsar itu? Kalian tahu Al-Kautsar itu? Al-Kautsar itu adalah salah satu nama telaga di dalam Al-Quran. Sehingga ayat ini oleh sebagian ulama, surat ini dikatakan bahwa ini adalah jaminan surga untuk Rasulullah SAW. Selain berarti bahwa beliau diberikan nikmat yang begitu banyak di dalam dunia ini, beliau sudah dijaminkan surga. Bahkan bukan surganya, tapi telaga yang berada di dalam surga itu. Inna di dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut dirinya itu aku, kadang-kadang menyebut dirinya kami. Nah, kalau inna itu adalah kami, sesungguhnya kami. Sementara kalau inni itu adalah aku, sesungguhnya aku. Menurut para ulama, perbedaan apa perbedaan antara inna dan inni? Inna sesungguhnya kami itu berarti Allah sedang berbicara tentang sesuatu yang melibatkan makhluknya yang lain. Sementara kalau ini itu tidak melibatkan makhluknya yang lain, Allah sendiri. Begitu juga perbedaan antara
Khalaqa mencipta dengan ja'ala dan menjadikan. Kalau khalaqa itu Allah menciptakannya, tidak ada pelibatan pihak lain. Sementara kalau ja'ala itu adalah melibatkan pihak lain. Ada upaya manusia dibantu oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah, di ayat pertama surat Al-Kautsar ini Allah membukanya dengan kata inna. Berarti ini memberikan pemahaman kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melibatkan makhluknya yang lain. Sehingga apa yang dinikmati Rasulullah SAW ya berupa nikmat itu juga hasil dari interaksi beliau dengan makhluk yang lain. Mari kita lihat beberapa pesan yang bisa kita tadabburi di dalam ayat pertama surat Al-Kautsar ini adalah, pertama, Allah memberikan karunia yang begitu banyak kepada nabinya. Karunia itu tidak hanya fisik yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, tapi juga yang tidak bisa dilihat. Apa saja? Para ulama menyebutkan karunia-karunia itu, keistimewaan yang diberikan Allah yang begitu banyak kepada Rasulullah SAW itu adalah yang pertama wahyu. Mendapatkan wahyu, menerima wahyu, dipilih sebagai seorang hamba, sebagai penerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang luar biasa, itu karunia yang begitu agung. Lalu kemudian Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi mukjizat beliau. Lalu agama Islam, risalah, itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih sebagai rasulnya, dipilih sebagai nabinya untuk menyampaikan dakwah keislaman, itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Lalu kemudian beliau diberikan ilmu. Bisa menjelaskan apa saja, walaupun beliau disebutkan sebagai nabi yang ummi. Nabi yang ummi yang salah satu maknanya itu adalah nabi yang tidak pernah mengecap pendidikan, tapi beliau adalah fatonah, sangat cerdas. Lalu kemudian kemuliaan akhlak, salah satu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga kepada Rasulullah SAW adalah akhlaknya yang mulia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan Rasulullah itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran berjalan itu ya Rasulullah SAW. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu contoh realnya itu ada dalam kehidupan Rasulullah SAW. Akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Rasulullah, itu yang dipuji apanya? Akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam kemuliaan akhlak, akhlak yang sangat mulia. Ini yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan akhlak Nabi itu bukan hanya manusia. Kita tahu dalam sejarah tidak hanya sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, umatnya yang memuji kemuliaan akhlak beliau. Orang kafir yang memusuhinya pun itu mengakui kemuliaan akhlak beliau. Dan Allah memuji itu. Seorang Yahudi, sastrawan Yahudi datang bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tolong gambarkan tentang nabimu itu, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sayyidina Umar, pergilah kepada Bilal, karena Bilal ini sangat dekat. Lalu Yahudi ini datang kepada Bilal, wahai Bilal, gambarkan kepada saya seperti apa sih Rasulullah itu. Bilal mengatakan, saya enggak bisa menggambar. Pergilah kepada putrinya Fatimah. Lalu datang Yahudi kepada Fatimah. Fatimah pun tidak bersedia menjawabnya, padahal ini adalah putri kesayangan beliau. Beliau tentu saja tahu detail-detail kemuliaan akhlak Nabi, tapi beliau mengatakan, pergilah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib
tidak langsung menjawab, justru balik bertanya, sebelum saya menjelaskan seperti apa Rasulullah SAW, kamu sebutkanlah dulu seperti apa keindahan dunia ini. Oke. Lalu kemudian dijelaskan dunia ini begitu sedikitnya, begitu terbatasnya. Yahudi tadi tidak bisa menjawabnya. Oke. Lalu kemudian Sayyidina Ali mengatakan, dunia yang terbatas aja kamu tidak bisa menggambarkan. Lalu bagaimana saya harus menggambarkan Rasulullah yang oleh Allah sendiri disebutkan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Bagaimana saya menjelaskannya? Sementara dunia seisinya aja ini yang merupakan sesuatu yang sangat sepele, itu kamu nggak bisa menjelaskannya. Itu gambaran bahwa kemuliaan akhlak Rasulullah SAW adalah termasuk nikmat Allah yang sangat agung yang diberikan kepadanya. Lalu kemudian kemuliaan namanya. Okay. Kemuliaan namanya. Nama Rasulullah SAW Muhammad Rasulullah SAW itu selalu disandingkan dengan nama Allah Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Salah satu makna dari potongan ayat ini adalah ditinggikan dan diagungkan namanya. Nama Rasulullah SAW itu. Kemuliaan namanya. Lalu keluarganya, sahabatnya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau baca sejarah betapa banyak ya, usaha yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk mencelakakan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Allah Subhanahu wa taala melindungi. Lalu pengampunan dosa dan surga. Okay. Beliau itu sudah diampunkan dosanya, dijaminkan surganya. Makanya kemudian Al-Kautsar ini salah satu namanya itu adalah telaga di dalam surga. Maka kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Sesungguhnya karunia Allah yang diberikan kepadamu wahai Muhammad azima, betapa agungnya, betapa besarnya, betapa tidak terbatasnya. Inilah kemudian makna bahwa Allah menegaskan inna a'tainakal kautsar, bahwa engkau hai Muhammad sudah kuberikan sesuatu yang agung, nikmat yang begitu banyak. Okay. Tidak hanya yang terlihat tapi juga yang tidak terlihat, tidak hanya yang material tapi juga yang spiritual. Baik. Itu pesan pertama yang bisa kita dapat dari ayat pertama surat Al-Kautsar ini. Pesan keduanya adalah nikmat Allah itu tidak hanya materi yang tampak tapi juga non materi yang dirasa dan tidak tampak. Okay. Kenapa? Karena ayat ini ditegaskan kepada Nabi yang secara materi hidupnya itu sederhana. Okay. Jadi di ayat pertama ini Allah menegaskan bahwa Nabi itu mendapatkan luar biasa kenikmatan, limpahan karunia Allah yang luar biasa banyaknya. Tapi satu sisi kita membaca sejarah Nabi, hidup beliau itu sangat sederhana. Berarti ukuran kemuliaan dan nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak semata-mata harta benda yang bisa kita lihat. Mari kita lihat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bagaimana gambaran kesederhanaan rumah tangga Rasulullah SAW. An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku. Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, hal indakum syai'? Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan?" Coba. Wahai Aisyah, apakah ada yang bisa dimakan hari ini? Dari sini aja tergambar betapa sederhananya kehidupan beliau. Jadi rumah tangga beliau ini rumah tangga yang hidupnya hari per hari.
Hari ini belum ada yang dimakan untuk besoknya. Sehingga ketika hari yang diceritakan oleh Aisyah ini, beliau bertanya, wahai Aisyah, hari ini apa ada makannya? Ada sesuatu yang bisa dimakan hari ini? Apa jawab Aisyah? Qalat faqultu, lalu aku menjawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ma indana syai'. Wahai Rasulullah, enggak ada yang bisa dimakan hari ini. Coba, enggak ada yang bisa dimakan hari ini. Qala, lalu apa jawab beliau? Fa inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya berpuasa. Hadis ini juga dijadikan dasar bahwa puasa sunnah itu boleh dimulai setelah terbit fajar, setelah siang hari, dengan syarat dari tadi paginya itu belum makan apa-apa. Jadi kalau pagi hari waktunya sarapan sudah mulai lapar, kita tidak menemukan apa-apa seperti yang diceritakan di sini, kita boleh mulai puasa. Niatnya itu setelah siang. Itu puasa sunnah. Dari hadis ini tergambar bagaimana rumah tangga beliau. Sampai beliau bertanya kepada istrinya, apakah ada yang dimakan? Kalau kita zaman sekarang kan enggak ada. Yang kita tanya, mana sarapannya ini? Jadi sudah jelas ada. Atau sarapan dengan apa kita pagi ini? Sudah jelas ada, Pak. Beliau enggak, pertanyaannya apa ada? Bukan jenis sarapannya, bukan sarapan dengan apa, tapi pertanyaannya, apa ada sarapan pagi ini wahai Aisyah? Betapa sederhananya. Tapi begitu sederhananya gambaran kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW secara material, Allah menegaskan di ayat pertama surat Al-Kautsarin, Inna a'tainakal kautsar. Berarti karunia Allah itu, nikmat Allah itu bukan semata-mata yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Al-Kautsar itu berarti tadi yang tidak bisa dirasakan, bukan makanan yang bisa dimakan setiap hari, ya, bukan uang yang ada di kantong kita. Iya, itu termasuk nikmat Allah. Tapi konteks ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa nikmat-nikmat yang tidak dilihat, yang tidak bisa kita indra, itu merupakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Oke, seperti tadi yang disebutkan di poin pertama, bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat. Oke. Kasih sayang diberikan kepada para sahabatnya, oke. Rasa cinta para sahabatnya kepada beliau, itu kan tidak bisa dilihat, dan itu adalah nikmat. Adalah nikmat. Oke. Tidak ada pemimpin yang begitu dicintai oleh umatnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu adalah juga nikmat, dan itu adalah bukan sesuatu yang konkret, yang material, yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati. Dan banyak hadis-hadis lain, ya, yang hadis-hadis lainnya menggambarkan betapa sederhananya. Ada juga riwayat yang mengatakan beliau itu, kalau sholat, ketika ingin sujud, beliau meminggirkan, ya, kaki istrinya yang melintang di hadapan beliau untuk sholat. Apa artinya ini? Betapa sempit rumah beliau, sehingga istrinya itu tidur di tempat beliau sholat. Kalau rumah kita sekarang kan luas, ada tempat tersendiri untuk tidur, ada tempat sendiri untuk sholat. Ini Rasulullah ketika sujud itu meminggirkan kaki istrinya yang melintang itu. Artinya apa? Tempat sholat, ya tempat tidur. Ini memberikan gambaran. Tapi di saat gambaran yang begitu sederhana ini, Allah menegaskan, Inna a'tainakal kautsar. Ini memberikan siratan makna kepada kita semua. Mari menghitung, ya, dan menyadari nikmat Allah itu tidak hanya pada yang bisa kita lihat. Bisa-bisa kita hanya mengukur nikmat Allah itu terhadap apa yang kita miliki secara material. Kita punya uang berapa, ya, kita punya rumah seperti apa, kita punya kendaraan seperti apa. Seperti itulah kita mengukurnya.
Kita tidak pernah sadar atau kadang-kadang lalai bahwa kita berada di masjid ini, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kesehatan, diluangkan waktunya kita berkumpul di rumah Allah. Ini juga adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita disuruh ngaji mau, disuruh sholat mau, ya. Itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anak istri kita di rumah mengaji, terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran di rumah kita, itu adalah nikmat. Saat orang masih tidur kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh, tahajud kita, mengaji kita, saatnya azan subuh berangkat kita melangkahkan kaki masjid, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nikmat-nikmat seperti inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kautsar itu. Al-Kautsar itu. Karena itulah yang ada pada kehidupan Nabi pada saat secara material beliau sangat sederhana kehidupannya. Makan saja hanya bertanya, apa ada makanan? Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Poin selanjutnya apa yang bisa kita tangkap dari ayat pertama dari 3 ayat surat Al-Kautsar ini? Walaupun ditujukan secara khusus kepada Nabi, tadi katakan inna a'tainaka, sesungguhnya yang kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Tapi ayat ini menyiratkan pesan bahwa nikmat dan karunia Allah kepada manusia kita semua ini, semua manusia itu sangatlah banyak, bahkan tak terhitung banyaknya. Tidak hanya kepada Rasulullah SAW, kita semua umatnya ini juga itu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang luar biasa banyaknya. Dan bahkan tidak bisa dihitung. Yang menegaskan bahwa nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, itu adalah Allah sendiri yang mengetahui keterbatasan manusia, yang mengetahui batas ilmu manusia. Di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba berusaha menghitung nikmat Allah semuanya yang kalian nikmati di dalam hidup kalian, tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Yang kita lihat saja enggak bisa kita ikut. Apalagi yang tidak bisa kita lihat. Oke. Apa yang terjadi dalam hati kita sehingga kita mau datang ke masjid ini? Kita enggak tahu. Apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika tiba-tiba ingat malam ini ada pengajian, ini waktunya sholat maghrib, kita tinggalkan yang lain melangkahkan kaki ke masjid. Apa yang terjadi dalam hati kita ini? Kita tidak tahu. Kenapa kesadaran yang sama, pikiran yang sama misalnya tidak ada di dalam pikiran dan hati orang lain? Karena ada yang tidak melangkahkan kakinya di masjid. Sehingga kadang-kadang jarak antara rumah kita dengan masjid itu sebenarnya bukan jarak ukuran meter, tapi jarak kesadaran, jarak hidayah. Mungkin ada orang yang rumahnya itu dari masjid mungkin lebih dari 1 kilometer, tapi tidak pernah absen sholat berjamaah. Berarti ada jarak yang bukan hitungan-hitungan kilo tadi. Itulah yang disebut dengan jarak taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jauh dia tapi tergerak hatinya untuk datang. Dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba lagi jalan berkendaraan, kita beristighfar, kita bersolawat kepada Nabi. Apa yang terjadi dalam hati kita ini kok tiba-tiba ingat dan kemudian bersalawat? Itu kan kita tidak tahu. Ya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan kita pun juga adalah itu yang mengkondisikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kebaikan-kebaikan kita ini kalau kita ingin salat, ingin puasa, sebagainya, kebaikan-kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak usahlah yang luar-luar, yang banyak, yang jauh-jauh. Dalam diri kita ini sekarang ini,
Itu nggak bisa kita hitung. Okay. Nikmat pakaian yang ada dalam diri kita ini, nikmat kesehatan lahir dan batin, tidak hanya sehat secara fisik, ya, tapi juga sehat secara batin. Pada saat yang sama ketika kita menikmati kesehatan itu, ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit. Dan pada akhirnya kehidupan kita ini keseluruhannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik. Lalu dari 3 poin tadi yang kita tadabburi dari ayat pertama surat Al-Kautsar itu, lalu bagaimana pengamalan ayat ini? Jadi ayat ini harus diamalkan. Setiap ayat itu harus diamalkan. Oke. Tidak ada perintah di dalam ayat pertama tadi. Allah tidak menyuruhkan kalian harus begini, Allah tidak melarang kalian jangan begini, tidak ada. Itu adalah kalimat berita. Tapi dengan mentadabburinya kita bisa menemukan perintah-perintah tersirat. Apa itu? Kita harus merenungkan dan menyadari bahwa nikmat Allah itu begitu banyak, baik yang tampak dan kita ketahui maupun yang tidak tampak dan tidak kita ketahui. Dan pada akhirnya kita harus mensyukurinya. Okay. Untuk mengetahui nikmat Allah itu kita butuh pengetahuan. Kita butuh pengetahuan. Apa yang terjadi di dalam diri kita ini? Kita memakan makanan. Lalu apa yang terjadi dengan makanan itu? Proses apa yang terjadi di dalam diri kita? Kok tiba-tiba kita sehat? Ya, yang tadinya lemas, lapar, tiba-tiba kita kenyang. Apa yang terjadi? Lapar kok kemudian berubah menjadi kenyang setelah makan? Apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa makan itu sendiri, punya selera makan itu sendiri, itu adalah nikmat. Ketika kita sakit, hilanglah selera makan itu. Berarti kalau kita selera makan, ada perasaan lapar, ada perasaan ingin makan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan potongan ayat tadi, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Enggak akan bisa kita menghitungnya. Yang nampak pun kita tidak akan sanggup menghitungnya, apalagi yang tidak nampak. Jadi itu yang perlu, nikmat Allah ini harus kita sadari. Harus kita sadari. Jangan hanya memikirkan apa yang belum kita miliki, tapi renungkan yang sudah kita miliki. Kadang-kadang kita ini kan cenderung sibuk memikirkan, berobsesi tentang apa yang belum kita miliki, tapi lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ayat kedua dari 3 ayat surat Al-Kautsar ini. Fasholli li rabbik. Fasholli li rabbika. Fa. Jadi inilah keistimewaan bahasa Arab itu. Ada yang di dalam bahasa Indonesia artinya satu kata, itu bahasa Arabnya hanya 1 huruf. Fasholli ini adalah dua kata, ada 2 unsur di sini, 1 fa, 1 sholli. Fa itu apa artinya? Oleh karena itu atau maka. Coba. Oleh karena itu. 3 kata dalam bahasa Arab hanya 1 huruf. Maka sholli, maka sholatlah wahai Muhammad. Oleh karena itu, apa maksudnya oleh karena itu? Oleh karena engkau wahai Muhammad sudah kami berikan nikmat yang begitu banyak, maka oleh karena itu sholatlah. Fasholli, tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat li rabbika, semata-mata ikhlas karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah kamu. Jadi ayat kedua ini adalah kelanjutan ayat pertama, konsekuensi dari ayat yang pertama. Ayat pertama Allah memberikan penegasan, engkau Muhammad sudah mendapatkan limpahan karunia dan nikmat yang luar biasa, maka oleh karena itu dirikanlah sholat, lalu berkorbanlah.
semata-mata karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena yang memberikan nikmat tadi siapa? Allah. Maka kemudian beribadah untuk mensyukuri nikmatnya itu ya harus dan wajib semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat kedua ini. Yang pertama adalah menyadari nikmat Allah adalah motivasi besar untuk taat dan beribadah kepada Allah. Jadi nikmat yang kita dapat ini, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa dihitung ini, itu adalah motivasi untuk kita beribadah. Ya Allah, saya sudah Engkau berikan nikmat yang tidak terhitung. Oke, maka ibadahku ini adalah ungkapan rasa syukurku atas nikmat-Mu itu. Coba kita menoleh ke belakang. Kita ini dulu siapa? Lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, sekedar duduk aja nggak bisa, sekedar berbaring ke kanan dan ke kiri nggak bisa kita waktu baik dulu. Lalu kemudian diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jalan, bisa lari, bisa melompat, lalu kemudian bisa naik kendaraan, sekolah, berilmu, yang tadinya tidak tahu apa-apa kemudian berilmu. Lalu kemudian diberikan nikmat, diberikan kerjaan, diberikan rezeki, berumah tangga. Coba luar biasa. Apa bisa kita tuliskan dalam satu daftar itu? Gak bisa, saking banyaknya. Ya Allah, syukurku atas semua nikmat-Mu itu, maka aku beribadah kepada Allah. Jadi menyadari nikmat Allah itu adalah motivasi yang bisa menggerakkan kita untuk beribadah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sudah diberikan kenikmatan yang tidak ada kenikmatan di atas itu. Apa itu? Jaminan surga. Jaminan surga. Tapi beliau tidak pernah berpikir, kalau saya sudah dijaminkan surga, terus untuk apa lagi saya beramal soleh? Tidak seperti itu. Ada alasan beliau yang lain untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadahnya itu melebihi ibadahnya semua makhluk, yaitu apa? Bersyukur. Jadi syukur itu adalah motivasi yang paling dahsyat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang kita kaji yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Aisyah. Tadi Aisyah menggambarkan bagaimana rumah tangga beliau dengan Rasulullah SAW. Betapa sederhananya masalah dapur. Yang kedua ini adalah bagaimana Aisyah juga menceritakan bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Rasulullah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, bahkan dijaminkan surga. Itu seperti apa ibadahnya? Aisyah menggambarkan, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Aisyah mengatakan Rasulullah itu kalau malam itu sholat sampai bengkak kakinya. Saking lamanya berdiri itu sampai bengkak kakinya. Aisyah tahu itu. Faqultu lahu, lalu kemudian aku bertanya kepada Rasulullah ketika melihat kakinya sampai bengkak karena sholat, lamanya sholat. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk apa engkau melakukan ini semua? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni seluruh dosamu yang dulu dan yang akan datang? Sudah dijaminkan engkau akan diampuni dosamu, tidak tersisa lagi dosa. Lalu untuk apa engkau masih sholat seperti ini sampai bengkak kakinya? Pertanyaan Aisyah, lalu apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa enggak boleh saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Apa salah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Benar, saya sudah dijaminkan surga.
Saya diangkat dan dipilih menjadi nabi dan rasulnya. Diturunkan kepadaku wahyu. Diberikan cinta para sahabatku kepadaku, umatku, Islam yang kudakwakan, semuanya betapa agung nikmatnya ini. Tapi apakah salah kalau saya mensyukuri nikmat itu semua? Coba. Motivasi terbesar Rasulullah SAW untuk beribadah begitu ekstrimnya. Ya, berdiri dalam sholat saking lamanya sampai bengkak kakinya. Kita nggak bisa bayangkan berapa lama beliau berdiri. Oke. Dan itu semua dilakukan karena ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyadari nikmat Allah itu adalah motivasi yang paling dahsyat. Agar kita beribadah, rajin beribadah, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah diberikan kesehatan, masa enggak bisa melangkah ke masjid sholat berjamaah di sana? Saya sudah diberikan harta, tabungan saya sudah banyak, masa enggak bisa masukkan celengan masjid, berinfak setiap harinya beberapa puluh ribu, dan sebagainya dan sebagainya. Selalu kita menyadari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukurinya. Dan tidak ada cara lain untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kecuali semakin mendekatkan diri kepadanya. Hadis dari Aisyah ini sekali lagi menggambarkan kepada kita bagaimana rumah tangga beliau. Secara material sederhana, dapur beliau dapur sederhana. Istilah zaman sekarang berarti dapur beliau itu kadang tidak berasap, kadang berasap, kadang tidak berasap. Di hari yang diceritakan oleh Aisyah itu, dapur beliau tidak berasap, tidak ada makanan yang dimasak. Sebegitu sederhananya. Tapi yang kedua ini gambarannya, beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Ini juga memberikan hikmah kepada kita, pesan tersirat kepada kita. Syukur kita itu sangat kelihatan pada ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Oke. Kalau sholat fardu, iya karena wajib. Ada perasaan kita takut berdosa kalau tidak melakukan 5 waktu ini. Tapi kalau sholat malam itu kan sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi hamba yang bersyukur melakukannya seperti melakukan sesuatu yang wajib. Rasulullah salah satu yang diajarkan kepada para sahabatnya itu kalau sholat ngimami orang itu jangan panjang-panjang. Khawatir makmum di belakang ini ada yang sakit, tidak kuat, atau ada yang punya keperluan. Jangan panjang-panjang. Sholat wajib. Tapi giliran sholat sendirian, qiyamul lail, beliau berdiri sampai bengkak kakinya. Jadi sholat sunat itu disediakan untuk hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang untuk menunjukkan dirinya betapa bersyukurnya dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada batasnya. Sholat sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sepelekan ibadah sunnah. Banyak mungkin ada di antara kita yang tidak melakukan ibadah sunnah, kan sunnah. Tidak dilakukan, kan tidak apa-apa. Justru ibadah sunnah itulah yang menunjukkan siapa kita. Karena itu adalah gambaran rasa syukur kita. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kalau sholat diterima sama Gusti Allah itu apa, Ustaz? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri kalau kita sholat kita diterima oleh Gusti Allah. Sholat diterima atau tidak itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya tahu sholat yang sah dan tidak itu seperti apa karena ada syariatnya. Tapi bahwa diterima itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang bisa kita rasakan bahwa kebaikan setelah kebaikan
Itu mungkin ciri-ciri daripada bahwa kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kebaikan ini memotivasi kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya. Jadi kalau malam ini tahajud, besok tahajud, tahajud lagi. Berarti tahajud tadi memotivasi kita untuk tahajud berikutnya. Oke. Jangan malam ini tahajud, 2 minggu lagi baru tahajud, kayak gitu. Gitu. Tapi pada dasarnya bahwa apakah amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rahasia Allah. Kita hanya bisa berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana wassiyamana dan sebagainya. Oke. Oke. Maka diiringi dengan doa, ya Allah terimalah. Tentu saja ada syarat-syaratnya, syarat-syarat syariahnya. Syarat-syarat saya. Setiap sholat, setiap ibadah itu kan ada syarat-syaratnya, ada rukun wajibnya. Kalau sholat itu kan kita berwudu dulu, ya kan, bersih dari hadas besar, hadas kecil, menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud dan sebagainya. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Sisanya diterima atau tidak ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tapi kita ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat orang tidur, itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa itu. Jadi kalau malam kita bangun tahajud, lalu siangnya ini ada masalah sedikit, jangan bersedih. Ingatlah malam tadi saya sudah diberikan sesuatu yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi habis tahajud kita berjalan menuju masjid, sebelum sholat subuh kita sholat fajar. Sholat fajar itu Bapak Ibu sekalian apa fadilahnya, pahalanya? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh, qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau pagi tadi kita tuh sholat sunat fajar, lalu dalam sehari ini ada sesuatu yang bikin kita sedih, ingat sholat itu. Kenapa saya sedih? Tadi pagi saya sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Kalau kita setiap hari tahajud ya, terus tahu-tahunya males gitu loh, males melakukan tahajud itu, tiba-tiba suatu malam malas gitu. Iya, akhirnya males gitu loh. Itu karena setan atau karena apa Ustaz? Baik. Oke. Di hadisnya yang lain Rasulullah SAW, sebaik-baiknya amal itu adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit. Adwamuha wa in qalla. Yang paling ajak, yang paling istiqomah walaupun hanya 2 rakaat tahajud tapi tidak pernah putus. Oke. Apa salah satu hikmahnya? Ketika suatu malam kita karena sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ketiduran, ya, atau dalam perjalanan, oke, jadi waktunya sholat tahajud kita masih di jalan, nggak bisa sholat tahajud, kita bisa tetap mendapatkan pahala sholatnya. Kenapa? Kita ahli tahajud, kita rutin tahajud. Maka kapan kita nggak bisa melakukannya karena di luar kemampuan kita tetap mendapatkan pahalanya. Itulah baiknya, ya, fadilahnya kalau kita melakukan amalan itu istiqomah. Maka diukur-ukur, kira-kira tahajud yang bisa istiqomah itu berapa rakaat? Untuk kita jaga, suatu saat kalau di luar kemampuan kita, misalnya kita ada 1 hari, ya, sampai malam kita ada kegiatan yang nggak bisa kita hindari, karena saking capeknya kita tertidur, nggak ingat apa-apa. Rasulullah SAW itu pernah tertidur ketika dalam sebuah peperangan, sudah menjelang subuh ini, beliau ngantuk sekali. Lalu datang Bilal, Rasulullah tidur aja, nanti saya bangunkan. Jangan khawatir, tenang saja Rasulullah, nanti saya bangunkan, kata Bilal. Bangun karena kena matahari pagi. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aina ma qulta? Bilal, mana janjimu tadi? Kata Bilal, qad asabani ma asabaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya juga ketiduran kayak panjenengan Rasulullah, gitu. Jadi ada di luar kemampuan kita. Okay. Tapi kita yang terbiasa melakukan sesuatu yang dengan istiqomah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
Itu perlunya istiqomah itu. Jadi jangan sampai tahajud itu dibikin sesuatu yang menurut bayangan kita enggak berat. Jangan paksakan misalnya 10 rakaat ditambah witir 1 rakaat 11 rakaat, harus rutin, harus seperti itu, tidak. Nanti akan terasa berat. Tidak salah, ya, tapi untuk menumbuhkan istiqomah ini nanti kita ukur-ukur. Ya, kira-kira berapa yang tidak berat buat kita itu. Jadi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tidur itu luar biasa. Apalagi ketika bangun sholat, setelah itu kita membangunkan keluarga kita, istri kita. Dalam hadisnya Rasulullah, Allah memberikan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada laki-laki, bangun sholat lalu membangunkan istrinya. Istrinya marah atau malas, lalu kemudian dipercikkan air di wajahnya sampai bangun. Allah sangat sayang pada laki-laki seperti ini. Begitu juga seorang istri, bangun sholat lalu membangunkan suaminya untuk sholat, membangunkan suaminya untuk sholat, lalu kemudian kalau dia berat dipercikan air di wajahnya sampai bangun. Allah akan melimpahkan rahmat kepada. Jadi kita bisa berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Istri kita berlomba bangun duluan untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita nggak mau kalah, bangun duluan untuk mendapatkan. Alangkah indahnya rumah tangga kalau kita berlomba-lomba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Baik. Jadi kembali ke ini, bagaimana Rasulullah menjadikan syukur terhadap nikmat itu justru menjadi motivasi yang sangat-sangat dahsyat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang bisa kita ambil sebagai pesan tersirat dari ayat kedua ini adalah di sini digunakan kata-kata lirabbika fasholli lirabbika. Lirabbika itu ada dua kata, li untuk, rabbika Tuhanmu, untuk Tuhanmu. Jadi semata-mata untuk. Itu mengandung hikmah bahwa beribadah kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas nikmatnya itu harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita semua yang mungkin beribadah tapi tidak ikhlas pada Allah. Pada minggu yang lalu ketika kita membahas fawailul musallin, salah satu orang yang sholat lalu kemudian ditegur dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzinahum yura'un. Orang yang sholat tapi riya. Sholatnya itu bukan karena manusia. Sholat zuhur, ya, sholat asar, sholat maghrib, semangat dia karena dilihat orang masih terang. Giliran malam udah gelap, nggak dilihat orang, sholat isya subuh dia malas. Jadi lirabbika ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini beribadah ungkapan rasa syukur kepada nikmat yang kita dapatkan. Siapa pemberi nikmat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah lah kita juga beribadah. Baik. Poin ketiga Bapak Ibu sekalian, di ayat tadi hanya disebutkan dua ibadah, fasholli lirabbika wanhar. Perintah untuk sholat dan perintah untuk berkorban. Pertanyaannya, apakah memang hanya dua ibadah ini yang diperintahkan sebagai ungkapan rasa syukur itu? Puasa apa enggak? Bersedekah apa enggak? Nah, mari kita lihat dua ibadah ini itu mewakili seluruh ibadah yang lain. Sholat itu mewakili ibadah personal, ibadah sendiri, dan berkorban itu mewakili ibadah sosial. Jadi ibadah itu ada dua, untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Artinya apa? Ibadah untuk bersyukur, ya, atas nikmat Allah itu tidak hanya untuk diri kita sendiri berupa sholat, ya, puasa, zikir dan lain-lain, tapi juga ibadah sosial. Agar nikmat ini juga dirasakan oleh orang lain, seperti zakat, infak, ya, itu kalau kita punya kelebihan harta. Tapi kalau kita punya ilmu, kita ajari orang lain, kita bimbing orang lain. Kalau kita punya tenaga, kita tolong orang lain.
Oke. Jadi apapun yang ada pada diri kita ini kita gunakan untuk orang lain. Maka kemudian di sini disebutkan dua ibadah itu bukan berarti hanya dua itu. Itu hanya mewakili keseluruhan ibadah itu. Seluruh ibadah yang personal itu adalah grupnya sholat, diwakili oleh ibadah sholat. Kita sholat sendirian, ya, menghadap Allah sendirian tengah malam, itu ibadah personal. Tapi siangnya kita bersedekah, datang ke masjid, kita taruh di celengan masjid, itu adalah ibadah sosial. Ada fakir miskin, yatim piatu kita bantu, itu adalah ibadah sosial. Dua itu. Makanya kemudian disebutkan di dalam ayat itu fasholli li rabbika wanar. Dua. Tapi samanya apa? Li rabbika. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, beribadah karena syukur tadi, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua adalah gunakan nikmat itu. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan. Harta yang diberikan, gunakan harta itu untuk beribadah. Ilmu yang diberikan oleh Allah, gunakan ilmu itu. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah, gunakan kekuasaan itu. Pengaruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan pengaruh itu. Dan semuanya, apapun yang diberikan kepada kita semua. Lalu pengamalan dari ayat kedua ini, yang pertama adalah nikmat Allah itu jadikan motivasi. Ingat nikmat Allah. Ketika datang malas seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak, tiba-tiba malas. Ya. Malas itu nggak bisa dilawan. Siapapun punya sikap lawan, sikap malas. Maka kita diajari oleh doa, oleh Allah oleh Nabi SAW, doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajaji wal kasali. Jadi ada dalam doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajaji wal kasali. Ada beberapa yang kita itu nggak bisa melawannya sendiri, harus kita bantu dengan doa, minta pertolongan Allah untuk melawannya. Antara lain itu adalah malas. Malas itu kalau datang, masya Allah. Maka ketika malas itu datang, ingat, kenapa saya malas? Kenapa tahajud saya ini mau putus? Padahal nikmat Allah nggak pernah putus-putusnya. Udara yang diberikan oleh Allah ini nggak pernah putusnya. Napas ini nggak pernah putus, sekali putus mati kita. Nah, kenapa kita berhenti bersyukur? Kenapa ibadah saya malam ini, tahajud saya malam ini mau berhenti? Kita pikirkan seperti itu, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita jadikan nikmat itu adalah motivasi. Allah begitu baik kepada saya, maka saya ibadahnya tidak semangat, tidak istiqomah. Yang kedua adalah gunakan nikmat itu, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat ketiga, Bapak Ibu sekalian, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu, wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus dari kebaikan. Para mufassir, para ulama mengatakan ayat ini turun karena pada saat itu orang-orang kafir mengatakan ketika putra-putra Rasulullah SAW meninggal, jadi Rasulullah itu memiliki 3 orang putra, 4 orang putri. Yang putra itu adalah Al-Qasim, lahir sebelum beliau lahir dari Khadijah, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Sehingga beliau kadang dipanggil Abul Qasim. Yang kedua adalah Abdullah. Abdullah ini lahir setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Kedua-duanya ini putra dari istri beliau yang pertama, Khadijah. Putra yang ketiga beliau namanya Ibrahim. Ibrahim lahir di Madinah dan ini adalah anak dari istri beliau yang lain, yakni Maria Al-Qibtiyah. Sementara 4 orang putrinya itu adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, pada zaman itu orang Arab itu sangat mengagungkan anak laki-laki, sehingga pada zaman jahiliyah kalau anaknya perempuan itu dikubur hidup-hidup, karena anak perempuan itu dianggap gak ada harganya.
Karena yang akan mewariskan nasabnya itu, yang mewariskan kejayaannya itu adalah anak laki-laki. Maka ketika putra-putra beliau meninggal, orang kafir bilang Batura Muhammad atau Butira Muhammad. Apa Butira Muhammad itu? Sudah terputus Muhammad itu. Nanti kalau sudah meninggal, sudah nggak ada yang bisa melanjutkannya lagi. Jadi laki-laki itu aib pada zaman itu kalau nggak punya anak laki-laki seperti raja-raja itu, tidak ada yang mewariskannya. Maka udah terputus Muhammad. Kalau meninggal tidak ada lagi yang mengingatnya, karena tidak ada anak laki-laki yang meneruskannya. Dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang mengejekmu itu wahai Muhammad, mereka itulah yang terputus dari kebaikan. Jadi dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu membela rasulnya, selalu mempertahankan, selalu menyelamatkan rasulnya dari upaya yang dilakukan oleh orang kafir, baik menyakitinya secara fisik maupun menyinggung perasaannya, seperti di ayat ini. Yang kedua, ayat ini memberikan siratan pesan kepada kita semua. Rasulullah adalah wasilah paling utama untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melalui Rasulullah SAW. Kenapa? Ajaran Allah itu Al-Quran, Islam ini yang membawa Rasulullah SAW, rujukan utama kita. Jadi pintu menuju Allah, pintu utama menuju Allah itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, Allah akan membalas cinta kita. Siapa yang cinta kepada nabinya, Allah akan mencintainya. Sebaliknya, siapa yang memusuhi nabinya, seperti yang disebutkan di ayat ketiga ini, inna syani'aka huwal abtar. Maka di dalam salah satu ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka kalian harus ikut aku, kata Rasulullah. Jadi bukti utama cinta kepada Allah itu adalah ikut Rasulullah. Kalau kita sudah ikut Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah juga ayat yang mengatakan bahwa wajib kita mencintai Rasulullah itu. Wajib kita mencintai ajaran yang dibawanya. Karena itulah cerminan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu orang-orang kafir itu mengatakan, nahnu nuhibbullah ya Muhammad. Kami ini cinta kepada Allah. Tapi tidak cinta, orang-orang Yahudi itu cinta kepada Allah, mengakui Allah, tapi tidak mengakui Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau benar kalian cinta kepada Allah, kalian harus ikut saya. Maka turunlah ayat ini. Tidak ada pilihan lain. Ungkapan cinta kepada Allah itu adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Maka pengamalan dari ayat ini, kita harus mencintai Allah dan Rasulnya dengan jalan menaati ajarannya yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang kita lakukan. Karena itulah jalan yang menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Rasulullah SAW. Salawat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersalawat untuk Nabi, Allah sendiri dan para malaikatnya sudah bersalawat untuk beliau. Betapa cintanya beliau. Maka ketika ada orang kafir yang berusaha menyakiti beliau, Allah akan membelanya. Dan ayat ini inna syani'aka al-abtar, salah satu bukti betapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, membela dan menyelamatkan nabinya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah beberapa hal yang bisa kita gali, pesan-pesan tersirat dari 3 ayat yang sangat pendek ini dari surat Al-Kautsar ini. Intinya adalah ini menyadarkan kita ke semua, tidak ada yang tidak mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan bahwa dia itu rezekinya sempit, ya, nikmatnya sempit,
itu orang yang hanya menilai bahwa nikmat dan karunia Allah itu hanya uang, hanya harta, hanya yang bisa dilihat. Tidak. Hidup ini sendiri adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang luar biasa. Bayangkan kalau kita ini tidak hidup, jadi kita tidak pernah bisa hidup di dunia ini, artinya juga kita tidak pernah bisa beramal, artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk kita persiapkan untuk hari kemudian. Jadi 3 ayat yang sangat pendek ini dari surat Al-Kautsar mengajarkan kita bagaimana ya kita seharusnya memandang nikmat Allah itu. Lalu kemudian kita mensyukurinya. Setelah mengenal nikmat Allah itu, kewajiban kedua kita adalah mensyukurinya. Dan ayat ini mengajarkan kita motivasi terbesar untuk taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya nikmat Allah itu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan diri kita ini agar tidak kufur terhadap nikmatnya, justru bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.